Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian di rumah tetap semangat untuk belajar, semangat untuk menjaga kesehatan. Jangan lupa sebelum kita belajar, mari kita siapkan dulu buku LKS dan tema satunya. Mari di bawah sambil kita menyimak. Ustadz di sini akan menjelaskan lanjutan dari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif kawin. Penyerbukan pada tumbuhan generatif itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari yang jatuh ke putik bunga itu sendiri. Yang kedua yakni penyerbukan tetangga, di mana serbuk sari yang jatuh berasal dari bunga lain ke kepala putik bunga lainnya. Namun kedua bunga tersebut masih satu pohon. Jadi satu pohon ada 2 bunga. Bunga satunya jatuh ke serbuk bunga jatuhnya ke bunga yang lainnya itu. Satu pohon. Dan yang ketiga adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang ini di mana serbuk sari jatuh dari bunga yang berbeda pohon dengan bunga yang ada putiknya, namun masih satu jenis pohon. Contoh, melati dengan melati. Melati satu ini bunganya, serbuk sarinya jatuh ke putik pohon yang lain. Nah ini pohon yang lain, jenisnya sama, satu jenis, magdomelat, sama melatinya. Lanjut. Nomor 4, yakni penyerbukan bastar, di mana penyerbukan terjadi dari serbuk sari bunga yang berbeda pohon dan berbeda jenis, namun masih dalam satu famili dengan bunga yang memiliki kepala putih. Misal cabai merah, serbuk sarinya cabai merah jatuh ke putiknya cabai rawit. Atau contoh lain, pohon mangga jenis mangga gadung dengan mangga mana lagi, serbuk sarinya pohon mangga gadung jatuh ke putiknya mangga mana lagi. Tuh, lebih jelasnya, nah ini digambar mungkin bisa lebih jelas. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Itu adalah macam-macam penyerbukan pada tumbuhan generatif. Lanjut, saya menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Tumbuhan berkembangbiak secara vegetatif adalah tak kawin, berbeda dengan generatif. Ini tidak membutuhkan laki-laki dan tidak butuh perempuan saat berkembang biak. Oke, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ini dibagi menjadi 2. Menjadi 2 apa saja? 1 vegetatif alami, dan yang kedua adalah vegetatif buatan. Namanya juga alami. Apa contohnya vegetatif alami? Oke, kita lihat. Sambil dilihat di LKS di halaman berapa tadi? 15. Di halaman 14. Oke. Perkembangbiakan vegetatif secara alami. Di sini saya menjelaskan ada spora, ada tunas dan tunas adventif, geragi, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, dan akar tinggal atau bisa disebut rizoma. Itu contoh dari perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan.
Oke, sekarang vegetatif buatan, namanya juga buatan. Buatan ini pasti ada campur tangan manusia. Oke, yang pertama adalah mencangkok. Dan yang kedua, okulasi. Okulasi itu bagaimana? Menempelkan. Nah, menempelkan seperti contoh itu di gambarnya. Yang ketiga adalah sambung. 4, setek batang. Dan yang kelima adalah merunduk. Oke, kalian bisa menambah penjelasannya, menambah wawasan kalian di buku yang lain atau di LKS bisa. Itu nanti bisa dengan jelas. Terakhir, tugas kalian adalah mengerjakan LKS di halaman 15, yakni berupa tabel. Tabel di situ ada tabel generatif dan tabel vegetatif. Nanti selanjutnya akan dikirim link bagaimana cara menjawabnya. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.